Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dasar-Dasar MIPA Akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian air cucian beras terhadap pertumbuhan kangkung Ipomea aquatica sebagai tanaman hortikultura golongan sayur daun. Pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilakukan karena air cucian beras masih sering dianggap sebagai limbah rumah tangga dan langsung dibuang. Padahal, air cucian beras mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tanaman, seperti karbohidrat, vitamin B1, fosfor, kalium, magnesium, dan zat besi. Zat-zat tersebut dapat membantu proses pertumbuhan tanaman, mulai dari pembentukan akar, pembentukan klorofil, hingga meningkatkan daya tahan tanaman. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah kangkung atau Ipomea aquatica, karena kangkung merupakan sayuran yang mudah dibudidayakan, memiliki masa panen yang cepat, dan banyak dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah air cucian beras dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair alami yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung sekaligus mengurangi limbah rumah tangga. Jadi, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan kangkung serta dapat menilai pemanfaatannya sebagai pupuk organik cair yang mudah diperoleh dan ramah lingkungan. Metode penelitian yang dilakukannya juga adalah metode literatur dari beberapa jurnal ilmiah, dan data yang digunakannya juga untuk membandingkan pertumbuhan kangkung yang diberi air cucian beras dengan air biasa selama 6 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang kami peroleh selama 6 hari penelitian berdasarkan jurnal. Berdasarkan data yang didapatkan, tanaman kangkung yang diberi air cucian beras memiliki tinggi air sekitar 8 cm, sedangkan tanaman yang diberi air biasa sebagai kontrol memiliki tinggi sekitar 5 cm. Hasil pertama adalah selisih pertumbuhannya. Untuk menghitungnya, kami menggunakan rumus delta H sama dengan TA dikurangi TK. Delta A adalah tinggi tanaman yang diberi air cucian beras dan TK adalah tinggi tanaman kontrol. Perhitungannya yaitu 8 cm dikurangi 5 cm sehingga dapat diperoleh hasil 3 cm. Artinya tanaman yang diberi air cucian beras tumbuh 3 cm lebih tinggi dibandingkan tanaman kontrol. Hasil kedua adalah presentasi efektivitas. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pertumbuhan yang terjadi akibat pemberian air cucian beras dibandingkan air biasa. Cara menghitungnya adalah selisih pertumbuhan dibagi tinggi tanaman, tinggi tanaman kontrol, kemudian dikalikan 100%. Jadi 3 dibagi 5 dikali 100%. Yang diperoleh hasilnya adalah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian air cucian beras efektif meningkatkan pertumbuhan kangkung sebesar 60% dibandingkan tanaman kontrol. Hasil ketiga adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan harian. Laju pertumbuhan ini dihitung dengan membagi tinggi tanaman dengan lama pengamatan yaitu 6 hari. Untuk tanaman yang diberi air cucian beras, perhitungannya adalah 8 cm dibagi 6, sehingga diperoleh laju pertumbuhan sebesar 1,33 cm per harinya. Sedangkan pada tanaman air biasa atau kontrol 5 cm dibagi 6 hari sehingga diperoleh laju pertumbuhan sebesar 0,83 cm per harinya. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tanaman yang diberi air cucian beras memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tanaman kontrol. Berdasarkan ketiga hasil tersebut, yaitu selisih pertumbuhan sebesar 3 cm, efektivitas sebesar 60%, dan laju pertumbuhan harian yang lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa air cucian beras memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Baik, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan kandungan air cucian beras. Air cucian beras mengandung beberapa unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Pertama, karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tanaman dan mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua, vitamin B1 yang membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanah. Selanjutnya, yang ketiga, fosfor atau P, yang berperan dalam pembentukan dan pertumbuhan akar serta membantu proses pembelahan sel. Yang keempat, kalium atau K, yang berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap gangguan lingkungan dan pendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.
Yang kelima, magnesium atau Mg yang merupakan komponen utama pembentukan klorofil sehingga sangat penting dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir, zat besi atau Fe yang membantu membentukkan klorofil dan mendukung pertumbuhan daun yang sehat. Karena kandungan tersebut, air cucian beras berpotensi menjadi pupuk organik, cair alami yang mudah diperoleh dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, pemberian air cucian beras memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Tanaman yang diberi air cucian beras mencapai tinggi 8 cm, sedangkan tanaman kontrol hanya mencapai 5 cm. Dengan demikian, terdapat selisih pertumbuhan sebesar 3 cm. Selain itu, laju pertumbuhan harian tanaman yang diberi air cucian beras mencapai 1,33 cm per hari. Lebih tinggi dibandingkan tanaman kontrol yang hanya 0,83 cm per hari. Hasil penelitian juga menunjukkan efektivitas sebesar 60% yang menandakan bahwa air cucian beras cukup efektif dalam meningkatkan pertumbuhan kangkung. Oleh karena itu, air cucian beras dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk organik cair yang murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan sekaligus membantu pengurangan limbah rumah tangga. Sekian dan terima kasih.